Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Salam liburan. Saat ini saya sedang berada di Gili Air, tepatnya di areal Masjid Umum Gili Air. Ini adalah masjidnya, sangat bagus di Gili Air, teman-teman. Hari ini saya mau istirahat sholat zuhur di Gili Air. Masjidnya sangat indah dan juga sangat bersih, teman-teman. Di areal kiri ada tempat untuk wudhu, baik untuk pria maupun wanita, teman-teman. Dan di halaman juga banyak sekali pepohonan. Ini pohon kurma. Kalau teman-teman mau sholat di Gili Air, masjidnya sangat bagus. Dari arah dermaga yang ada di Gili Air, teman-teman tinggal masuk. Kurang lebih sekitar 5-7 menit jalan kaki. Jadi lokasinya sangat dekat. Untuk di Gili Air, masjidnya hanya satu, teman-teman. Tapi masjidnya sudah jadi dan nampak sangat indah. Ya, kalau di Gili Trawangan, masjidnya yang besar ada dua. Ada di tengah dan ada juga di pinggir pantai, teman-teman. Ini dia tempat wudhu dan toilet untuk pria. Dan di sebelah sana ada juga untuk toilet dan tempat wudhu untuk wanita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berlibur ke Gili Air, akses untuk beribadahnya juga sangat gampang dan juga sudah lengkap, baik itu mukena maupun sarung kalau teman-teman tidak membawa sarung ataupun mukena ketika berlibur ke Gili Air. Oke teman-teman, setelah sholat zuhur, sekarang saya akan membawa teman-teman untuk explore lagi di bagian tengah Gili Air. Dan saatnya juga untuk mencari makan siang. Saya sempat nanya di orang-orang di Gili Air, salah satu warung yang enak di Gili Air itu adalah warung Farida. Lokasi dari warung Farida di ujung jalan keluar dari masjid yang ada di Gili Air ini, teman-teman. Nanti kita akan belok kanan. Dan lokasinya dekat dari perempatan besar di Gili Air, teman-teman. Di areal tengah Gili Air juga masih nampak asri, banyak pepohonan, teman-teman. Banyak juga pohon mangga. Jadi kalau teman-teman mau menuju masjid, teman-teman tinggal di samping kanan tinggal melihat ada Jasmine Spa. Terus di Jasmine Spa teman-teman tinggal ke arah barat. Ini dia, di areal tengah Gili Air ini juga banyak restoran, banyak spa, banyak juga warung-warung dan juga homestay yang harganya relatif murah, teman-teman. Jadi di Gili Air kurang lebih di areal tengahnya mirip-mirip dengan yang ada di Gili Trawangan. Hanya saja di Gili Trawangan itu pulaunya lebih besar daripada Gili Air. Ini dia, di samping kiri, samping kanan juga banyak warung-warung kecil, teman-teman. Itu tempat teman-teman bisa menikmati local food. Ini juga ada toko yang sangat besar, teman-teman, untuk di sebuah pulau yang kecil. Nah, lokasi dari warung Farida di perempatan ini kita akan lurus sedikit, teman-teman. Kita akan melihat nanti makanan yang ada di warung Farida, dan nanti juga saya akan kasih tahu berapa saya bayar untuk makan di warung Farida. Di sini juga nampak banyak bule, teman-teman.
Jadi di Gili Air mirip dengan di Gili Trawangan, tapi hanya lebih bulenya lebih sedikit. Dan teman-teman, inilah warung Farida, salah satu warung yang terkenal di Gili Air. Jadi kalau teman-teman mau makan, teman-teman tinggal ke warung Farida ini. Dan untuk makanan di warung Farida ini teman-teman, banyak juga jenis-jenis gorengan di etalase luarnya. Dan ini dia lauk-lauk yang ada di warung Farida, mulai dari telur, ayam, ikan, daging, dan banyak lagi jenis-jenisnya teman-teman. Ini masakan Indonesia teman-teman, asli masakan Sasak atau masakan Lombok. Dan ini dia apa yang saya order, dan saya bayar hanya Rp15.000 saja teman-teman. Ada ayam, sayur mayur, perkedel, dan juga banyak lainnya, hanya 15.000. Oke teman-teman, setelah makan siang kita akan explore lagi Gili Air di areal tengah. Kita akan menuju bagian barat di area Gili Air teman-teman. Di sini ada homestay. Jadi di area tengah di Gili Air banyak penginapan yang harganya terjangkau seperti yang ada di Gili Trawangan. Tapi ada juga beberapa hotel yang besar dan berada di areal tengah teman-teman. Dia sama juga di Gili Trawangan, ada beberapa hotel-hotel atau villa yang harganya cukup mahal yang berada di areal tengah. Dan untuk tempat penyewaan sepeda dan lain-lain di areal tengah juga di Gili Air ini banyak sekali tempat-tempat penyewaan sepeda. Untuk harga penyewaan sepeda di Gili Air juga mirip-mirip teman-teman, sekitaran harga Rp50.000. Tapi kadang sama seperti di Gili Trawangan, kalau kita mengambil sepeda dengan jumlah lebih banyak atau kita menyewa dalam rentan waktu yang lebih lama, biasanya kita akan dikasih diskon. Jadi di Gili Air ini teman-teman, untuk di Gili Indah, kantor desanya itu di Gili Air. Jadi orang-orang yang berada di Gili Trawangan maupun Gili Meno, kalau ada keperluan untuk kantor desanya, mereka pergi menggunakan boot menuju Gili Air. Dan di Gili Air juga ada sekolah sama seperti di Gili Trawangan. Tapi rata-rata orang Gili Air, Gili Meno maupun Gili Trawangan lebih banyak yang sekolah di Lombok ataupun di Jawa teman-teman. Ini dia banyak sekali warung-warung kecil atau restoran-restoran kecil juga yang berada di areal tengah ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman kebetulan berlibur ke Gili Air, kalau mau snorkeling di bagian timur, kalau mau menikmati indahnya pantai yang ada di Gili Air, di bagian barat atau dari dermaga yang ada di Gili Air, teman-teman belok kiri untuk menikmati pantai, belok kanan dari arah dermaga atau pelabuhan untuk menikmati indahnya pemandangan bawah laut. Dan kalau teman-teman mau explore di bagian tengah, teman-teman bisa jalan kaki ataupun menggunakan sepeda. Teman-teman bisa menyewa di areal tengah ataupun di areal dekat dermaga atau pelabuhan Gili Air. Karena di areal pelabuhan atau dermaga juga banyak sekali tempat-tempat penyewaan sepeda. Jadi untuk di 3 Gili teman-teman dia hampir mirip. Untuk akses lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan sepeda. Kalau teman-teman menggunakan andong, itu bisa untuk menuju hotel, tapi setelah itu lebih gampang menggunakan sepeda karena walaupun jalan kecil, jalan sempit, teman-teman bisa dengan gampang menggunakan sepeda. Ini juga ada restoran-restoran, ada juga toko-toko kecil yang ada di areal tengah.
Dan ini dia ada toko untuk sayur mayur teman-teman. Jadi di Gili Air ini banyak juga toko-toko besar yang menjual segala jenis kebutuhan pokok ataupun toko-toko yang menjual bahan-bahan bangunan. Jadi orang-orang yang ada di Gili Air ini kurang lebih sama seperti yang ada di 3 Gili. Untuk keperluan-keperluan mendadak mereka tidak perlu pergi untuk berbelanja di Lombok, karena apa yang kita butuhkan hampir semua ada di pulau walaupun pulaunya kecil teman-teman. Di Gili Air ada juga toko bangunan, toko-toko untuk bahan pokok. Tapi ada juga kalau hotel-hotel besar mereka berbelanja langsung di Mataram atau di Pulau Lombok teman-teman. Karena banyak juga hotel-hotel besar mereka mempunyai booth pribadi, jadi agak gampang dan mereka juga belanja kadang sekali dalam seminggu. Ini ada Yayan Bungalow. Kita akan lanjut lagi explore di areal tengah Gili Air ini teman-teman. Masih nampak asri dan jalannya juga bagus, jalan aspal teman-teman. Walaupun di Gili Air ini tidak semua jalannya jalan besar, ada beberapa jalan yang memang tidak bisa dilalui oleh Cidomo atau Andong. Tapi di jalan utamanya sangat bagus di areal tengah ini teman-teman. Jadi jalan-jalannya jalan aspal. Di Gili Trawangan juga ada beberapa tempat yang jalannya jalan aspal di areal tengah. Tapi di areal Gili Air ini dari pelabuhan sampai di perempatan yang besar sebelum sampai masjid, dan sampai di sini juga nanti jalan ini tembus ke arah pantai teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke pantai di Gili Air juga sangat gampang. Kalau teman-teman dari arah timur maupun dari arah barat, banyak jalan-jalan yang langsung tembus ke pantai. Jadi kalau teman-teman tidak tahu arah untuk balik ke hotel, teman-teman gampang tinggal menuju ke pantai, nanti muter. Jadi teman-teman tidak akan kehilangan arah di Gili Air maupun di kedua Gili yang lain, di Gili Meno maupun Gili Trawangan teman-teman. Karena pulaunya sangat kecil, jadi sangat gampang. Kalau kita tersesat tinggal langsung menuju pantai. Dan ini adalah sekolah yang ada di Gili Air teman-teman, di samping kanan ini. Ada TK, SD, SMP. Kalau di Gili Trawangan dia sampai SMK. Ada juga spa yang berada di areal tengah. Jadi untuk turis di areal tengah memang dia sangat ramai di areal jalan utama yang mana jalan yang langsung tembus dengan pelabuhan atau dermaga yang ada di Gili Air teman-teman. Kalau di jalan-jalan belakang ini tidak terlalu ramai, tapi sama juga di Gili Trawangan. Kalau di Gili Trawangan juga di jalan tengah hanya beberapa jalan yang aktif dilalui oleh wisatawan. Jadi tidak semua jalan yang ramai kalau di bagian tengah teman-teman. Ini juga ada restoran dan juga hotel teman-teman. Ini saat ini saya berada di sekitaran tengah-tengah dari Pulau Gili Air teman-teman. Jadi jalan ini kita juga nanti di ujung sana kita bisa menuju Pingkoko. Jadi Pingkoko ada di Gili Air dan juga di Gili Trawangan, dan lokasinya sama-sama di areal Sunset. Di samping kiri juga ini ada lapangan futsal teman-teman. Jadi karyawan-karyawan yang kerja di Gili Air juga bisa olahraga, bisa main futsal di Gili Air. Karena di Gili Air ada juga lapangan futsal. Tapi kalau untuk harganya kurang tahu teman-teman. Kalau di Gili Trawangan itu harganya 150.000 per jam. Hampir mirip dengan di Lombok teman-teman. Masih asri, masih banyak sekali lahan-lahan kosong di areal tengah Gili Air ini teman-teman. Ini juga ada tempat penyewaan sepeda.
Walaupun kita sudah jauh jalan ke areal tengah, tapi masih aja kita bisa menemukan tempat-tempat penyewaan sepeda. Dan jalannya juga teman-teman masih bagus. Mungkin lebih bagus jalannya di Gili Air daripada di Gili Trawangan. Karena di Gili Trawangan banyak sekali juga jalan-jalan yang sudah lumayan rusak teman-teman. Ini juga ada restoran, ada Rainbow Warung. Di sini juga masih banyak areal-areal kosong, jadi kalau teman-teman mau berinvestasi di Gili Air juga masih banyak space untuk membangun hotel. Dan di samping ini ada bangunan yang terlantar teman-teman. Jadi baik di Gili Trawangan maupun Gili Air, setelah corona banyak juga hotel-hotel atau restoran-restoran yang sempat buka dan mereka tidak pernah buka lagi sampai saat ini gara-gara corona, ada yang habis kontrak dan lain-lain. Dan ini dia di samping kiri ini jalan menuju Pingkoko teman-teman. Jadi kalau kita lurus ke arah kiri, ini juga langsung menuju Pingkoko. Dan di samping kanan ini ada pembangkit listrik tenaga surya teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Air, Lombok, Gili Trawangan maupun Gili Meno, teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Atau juga teman-teman bisa langsung chat melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di deskripsi video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di-subscribe. Karena subscribe teman-teman sangatlah penting untuk perkembangan channel ini ke depannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.